Halo Teens, balik lagi bersama aku, Hendrik Sutikno Siboro di TFC. Hari ini, di tanggal 17 Februari, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Awas Pinjol, yang ditulis oleh Pendeta Hendra Setia Prasaja dalam buku renungan Teens for Christ. Ayat Alkitab yang mendasari perenungan kita diambil dari Amsal 6 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya rahmat-Mu turun atas kami, sehingga apa yang kami baca bisa kami pahami, bukan karena semata-mata pengertian kami, tapi semua karena pertolongan Roh-Mu. Dan kami juga memohon kekuatan dari Roh-Mu, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayat yang menjadi pusat perenungan kita hari ini diambil dari Amsal 6, ayatnya yang kelima. Aku akan bacakan untuk teman-teman semua. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Teman-teman, aku yakin teman-teman semua akrab dengan istilah pinjol. Pinjol atau pinjaman online biasanya ditawarkan dengan syarat yang mudah. Hanya dengan memberikan nomor kontak dari orang-orang yang akan menjadi penjamin, kita sudah bisa dapat pinjaman sejumlah uang. Sayangnya, banyak orang yang mengambil pinjaman online atau pinjol hanya untuk memenuhi keinginan nafsu semata saja. Mereka menggunakannya untuk shopping, untuk beli voucher game, bahkan yang lebih parah lagi, sebagian orang banyak menggunakannya untuk deposit judi online. Hal ini tentu merugikan orang-orang yang nomornya dijadikan penjamin, karena ketika pinjaman tersebut tidak dilunasi, orang-orang yang nomornya dijadikan penjamin biasanya akan diteror. Amsal hari ini mengajarkan kita untuk bertindak dengan penuh pertimbangan. Kadang niat baik untuk menolong seseorang malah membuat kita terjerat karena menjadi penjamin bagi orang yang kita tolong. Perkataan yang keluar dari mulut penjamin akan mengikat penjamin dengan berbagai kewajiban-kewajiban. Kitab Amsal di ayatnya yang 1 dan kedua mengingatkan, jika kita terlanjur menjadi penjamin, maka kita harus segera melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Caranya adalah dengan melakukan negosiasi dengan orang yang kita tolong agar mau bertanggung jawab secara pribadi. Dan di ayatnya yang ketiga dikatakan juga, di Amsal ayatnya yang ketiga, usaha ini kita lakukan agar orang yang berhutang mau memikul tanggung jawabnya sendiri, sehingga ia mau berusaha keras melunasi utang-utangnya. Amsal yang kita baca di ayatnya yang keempat dan sampai kelima juga mengingatkan kita agar penjamin berusaha keras untuk dapat lepas dari tanggung jawab sebagai penjamin. Bahkan jika harus berlutut, maka kita pun harus rela melakukannya. Lebih baik kita merendahkan diri daripada
menghancurkan diri kita karena keangkuhan. Teens, waspadalah terhadap kemudahan untuk mendapatkan pinjaman. Jangan sampai kebodohan kita menjadi penjamin atas pinjaman yang orang lain lakukan, malah menjadi jerat bagi kita sendiri. Tuhan mau kita hidup bahagia dan bertanggung jawab. Niat yang baik untuk menolong sesama harus dibarengi dengan kewaspadaan agar tidak terjerumus pada bertambahnya beban yang menyebabkan orang lain tidak dapat bertumbuh dan bertanggung jawab atas hutang-hutangnya. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami disapa oleh firman-Mu. Kami diingatkan untuk terus bertanggung jawab dan juga terus waspada dalam melakukan kebaikan. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, menolong kami agar kami mampu membedakan, agar kami dimampukan untuk terus waspada dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga teman-teman lain juga bisa terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.